sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, saya rindu kita sejenak mengheningkan hidup kita dulu sebentar. Kau sadari dalam hidupmu pada saat ini apakah layak buat Tuhan? Betapa besar kekurangan kita pada saat ini oleh karena goncangan hidup kita saudaraku. Sadari engkau sampai saat ini saudaraku oleh karena Tuhan. Engkau renungkan betapa besar kasih Tuhan saat ini saudaraku buat hidupmu. Mari kita mulai sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan saat ini saudaraku. Apapun goncangan hidup kita, mari undang Tuhan dalam hidupmu saudaraku pada saat ini. Kita tak pujian penyembahan buat Tuhan, kita kembali kepadanya, kita berdoa. Ibu Majuta nanti mendoakan rangkaian ibadah kita pada saat ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan, semuanya merenungkan pujian ini saudaraku. Sebab ombak sebesar apapun menggoncang hidupmu, menggoncang hidup rumah tangga, hidup keluarga, anak-anak Tuhan, sidang gerejanya saat ini saudaraku. Tapi Tuhan selalu menopang kita. Haleluya, haleluya. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Haleluya, haleluya. Terhilang
Tuhan buat hidup kita. Sebarilkan tangan kita sebagai ladang taman surga. Katakan buat Tuhan, di tengah ombak dan arus pencobaan, di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tergila, di ombak hatinya berharap kasihnya, berharap kasihnya, seolah-olah mengharapkan Yesus, Yesus perhatikan, Yesus perhatikan yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan. Untuk pada saat terima kasih Bapak yang baik. pagi hari Tuhan di siang hari Kami percaya kami berkumpul Bapak kami dapat ya Tuhan saat ini ya Tuhan bersyukur di tempat ini cuma doa yang sederhana Tuhan, bukan karena kehebatan kami tapi hanya karena Tuhan Yesus, inilah awal dari kami, yang hari ini Tuhan, kami berkumpul hanya melalui dengan putra, inilah awal dari menyertai kami. Engkau yang Tuhan selalu memberi yang Tuhan kuatkan kepada kami. Tuhan, haleluya Bapa. Kami menyadari ya Tuhan, tanpa Engkau ya Bapa, kami tak dapat ya Tuhan ini ya Tuhan dengan baik ya Bapa. Hanya karena kasih-Mu dalam kehidupan pribadi ampuni Tuhan segala kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan yang mungkin ya Bapa kami tidak menyadarinya ya Tuhan. Kami tidak menyadari kalau kami melakukan dosa ya Tuhan yang mengecewakan Engkau yang berkaya ya Tuhan. Tolong Bapa tegur hati kami ya Bapa agar kami menyadari ya Tuhan bahwa apa yang telah kami lakukan adalah kesalahan ya Tuhan yang menyesatkan hatimu. Ajari kami selalu ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup ya Tuhan untuk menerapkan dan menjalankan kasih ya Tuhan yang Kau telah ajarkan kepada kami.
Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati ya Tuhan. Kasih itu ya Tuhan tidak membenarkan diri sendiri dan hanya menyalahkan orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami semua anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan dapat sehat ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, semua itu hanya karena Engkau ya Bapa, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kami menjaga diri kami ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, ada kuasa-Mu ya Bapa yang menutup bungkus kami ya Tuhan dari virus yang berkuasa sekarang ini ya Bapa. Tapi aku yakin Tuhan, kami yakin Engkau ya Bapa lebih berkuasa dari virus itu ya Tuhan. Engkau akan melindungi anak-anak-Mu yang berserah sepenuhnya Bapa, bukan setengah-setengah hati ya Tuhan, untuk menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan-Mu. Mungkin banyak saat ini Bapa anak-anak-Mu ya Tuhan yang kurang teguh ya Tuhan menyerahkan hidupnya kepadamu. Mereka banyak berpikir ya Bapa, pendeta pun banyak mati, apa mereka gak percaya Tuhan? Tuhan, jangan izinkan ya Bapa situasi ini ya Tuhan untuk melemahkan iman anak-anak-Mu ya Bapa. Bukan karena kehebatan kami menjaga diri kami dengan hand sanitizer, dengan masker, bukan Tuhan. Itu hanya usaha dari kami ya Tuhan. Tapi yang paling utama kami yakin Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan yang membuat kami jauh dari semua itu. Seturut dengan firman-Mu Bapa, sang penyakit sampar boleh terjadi, apapun boleh terjadi, tapi anak-anak-Mu bisa hanya sekadar menjadi penonton ya Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya. Kami yakin teguh itu Tuhan. Kami yakin Bapa, kami sehat sampai saat ini bukan karena kami ya Tuhan, bukan karena kami memakan vitamin-vitamin ya Tuhan, bukan Bapa. Kami percaya semua itu hanya karena perlindungan-Mu ya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Bapa. Apapun Tuhan masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, begitu berat kadang Tuhan kami menjalaninya. Tapi kami percaya satu hal ya Bapa, Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian ya Tuhan. Karena kami tak mampu ya Bapa sendirian. Kami tak mampu dengan cara berpikir kami sendiri. Kami tak mampu Tuhan untuk hidup sendiri ya Tuhan. Kalau tanpa kasih-Mu ya Bapa, kalau tanpa penyertaan-Mu ya Tuhan, kami takkan mampu Bapa sehebat apapun kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau tahu Bapa, meskipun tempat kami sangat sederhana Tuhan, tapi hati kami ya Tuhan hanya memandang Engkau ya Bapa. Kami beribadah hanya untuk-Mu Tuhan, untuk memuji-muji nama-Mu dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau ada ya Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini untuk menerima puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang surga. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami terus seperti ini. Engkau suatu saat akan ya Tuhan memberikan jalan dan tempat untuk kami dapat beribadah di tempat yang lebih layak, agar kami dapat bersuka cita lebih lagi Bapa. Karena Tuhan, kami percaya ya Tuhan, waktunya Engkau akan tentukan indah bagi kami semua di tempat ini.
Berikan satu hati di antara kami Bapa, agar kami benar-benar satu hati ya Tuhan, bersaudara dalam Tuhan, bukan basa-basi ya Tuhan, yang sebenar-benarnya ya Tuhan. Karena kasih-Mu lah yang mengikat kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih yang Bapa, kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Otoritas-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Bulatkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu, untuk menyembah-Mu dan memuji-muji-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, saat kami mendengarkan firman kebenaran-Mu yang akan Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, yang dapat kami mengerti ya Bapa. Semua kami jemaat-Mu di tempat ini dapat mengerti dengan satu ya Bapa, bukan berbeda-beda dengan pikiran kami sendiri. Tapi Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami mengerti firman-Mu sama semua Bapa, seturut dengan apa yang akan Kau berikan kepada kami, seturut dengan kehendak-Mu melalui firman-Mu ya Bapa, yang akan Kau sampaikan kepada kami hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu ya Tuhan, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur saudaraku. Saat ini kita diperlengkapi, difasilitasi oleh Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan. Sebab ini waktu kita, waktu Tuhan di dalam memuji-muji Tuhan. Kita angkat pujian sukacita buat Tuhan. Sebab kita telah dipanggil pada saat ini saudara. Katakan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Haleluya, haleluya. Juga Dia panggil nama. Oh bilanglah, oh bilanglah, oh bilanglah, Yesus ada di tangan saya. Oh bilanglah, oh bilanglah, oh bilanglah, Yesus amat cinta. Kita memuji-muji Tuhan, katakan percayalah nama Yesus. Nanti kita lanjutkan dengan bahasa Bataknya, Sadagoar Laumuli. Ada kan di ibu di teksnya? Percayalah nama Yesus.
Yesus mah napa baru berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Nama Yesus saudaraku yang membawa kita hidup dalam situasi apapun akan berdampak sukacita. Anak-anak Tuhan, mudah-mudi dan sekolah minggu mempersembahkan pujiannya dengan kita angkat pujian penyembahan buat Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dan pujian ini anak-anak Tuhan akan mempersembahkan pujiannya. Haleluya, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Anak-anak Tuhan mempersembahkan pujian Tuhan. Kita akan pujian masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus Dengan darah anak, dengan darah anak domba. masuk dengan hati dulu, Masuk dengan hati dulu, menyembah yang Maha Kuasa. kuasa Menyembahmu, menyembahmu, sembahmu, menyembahmu, 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 sembahmu. sebab namamu kudus, kudus Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan
dibangkitkan hidupnya kau, dan kini hanya untukmu akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidupnya kau, dan kini hanya untukmu hidup yang kau, dan kini hanya untukmu hidup yang kau, dan kini hanya untukmu. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah saudaraku, biarlah segalanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Seberapa sederhana pun itu saudaraku, persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman. Kita belajar saat siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman-Nya dan hamba-Nya pribadi Tuhan pakai pada saat ini. Namun sebelum itu kita mengumpulkan persembahan kita. Saat ini saudaraku yang telah kita siapkan dari rumah, sembari kita angkat pujian buat Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak Sinodal nanti mengumpulkan korban persembahan. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena Kebaikan Tuhan terjadi bagiku. oleh karena kemurahan Tuhan, Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. oleh karena Kebaikan Tuhan haleluya. terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya berada bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ada bagiku. Semuanya kita ulurkan tangan kita. Kita ulangi menjadi saudaraku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan bagi kami ini. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena Kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ada bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku.
Kami kembalikan kepada berobat saat ini. Semuanya oleh karena kemurahan-Mu, kami dapat hidup, kami dapat bersuka cita Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dapat masih mendengarkan firman-Mu. Kami masih dapat memuji-muji Engkau, mempersembahkan korban bakaran Tuhan kepadamu. Saat pagi siang ini Bapak, inilah kami sidang jemaat-Mu yang sederhana ini Tuhan. Kau hadirkan kami, bela sukacita kami penuh lewat firman-Mu pada saat dipakai hamba-Mu pribadi. Sembunyikan aku Tuhan di belakang salib, sebab bagaimana Tuhan banyak kekurangan hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai Tuhan pada tadi, terlebih sidang jemaat-Mu bisa menerima firman Tuhan yang telah hamba-Mu siapkan pada saat ini. Semuanya karena-Mu, Roh Kudus bekerja Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita belajar firman-Nya dalam Injil. Apa yang disampaikan Yesus waktu dia masih ada di bumi sebelum dia kembali ke rumahnya ke surga, saudaraku, dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Mungkin sudah hafal Bapak Ibu, sudah tahu ini firman, tapi saya diingatkan oleh Tuhan sejak Jumat lalu ini, diingatkan agar ini disampaikan kepada sidang jemaatnya di tengah-tengah hidup kita. Kalau sudah ketemu, kita siapkan Alkitab kita dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Amin. Baik Bapak Ibu, saya di ayat 25-nya, Bapak Ibu Donan nanti kita sama-sama di 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa mengintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menggandai rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan ini berbicara tentang khawatir. Sebab selagi kita masih hidup, selagi kita bernapas saat ini, saudaraku, pasti memiliki kekhawatiran. Namun diingatkan oleh firman-Nya, dan ini langsung disampaikan oleh Yesus sendiri saat Dia menyampaikan firman-Nya di bukit kepada murid-muridnya tentang kekhawatiran, saudaraku. Hidup memang pasti memiliki kekhawatiran. Tapi saat ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, saudaraku, kita belajar untuk tidak khawatir. Karena apa, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Khawatir itu sangat banyak, saudaraku, dalam setiap hidup kita.
khawatir untuk sakit, khawatir tentang belanja tak cukup, khawatir tentang segalanya, tentang masa depan anak-anak, khawatir di perjalanan apabila terjadi kecelakaan, khawatir saudaraku untuk yang lain. Saudaraku khawatir semuanya, khawatir terhadap anak-anak, saudaraku sampaikan tadi, khawatir kepada siapapun, khawatir hal apa yang terjadi ke depannya. Sebab disampaikan oleh Yesus sendiri mengatakan, apakah engkau khawatirkan tentang makan minummu? Sebab apa saudaraku? Yesus menyampaikan pada saat ini bahwa hidup itu lebih penting daripada makan minum. Artinya hidup untuk Tuhan, saudaraku. Amin. Mula-mula na mangulu, saudaraku. Guna mo na yung mau mangulu, alay na yung mangulu-ngulu. Nangarong mangulu na, saudaraku. Artinya hidup itu hanya dihidupkan saja. Berarti saudaraku, sama seperti saya dikatakan Musa, tulang-tulang berserakan, saudaraku. Mereka hidup tetapi mati. Tentang matinya bukan mati jasmani, tapi mati rohani. Tidak ada lagi sukacita di dalamnya. Saya percaya saat ini saudaraku, anak-anak Tuhan, kita pasti ada sukacita di dalamnya. Amin. Sukacita saudaraku. Hidup yang dikatakan oleh Yesus tentang kekhawatiran tadi. Ada banyak kita khawatir saudaraku. Kalau kita melihat ayat 31 mulai, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Khawatir. Khawatir saudaraku. Itulah yang dikatakan Yesus. Ada banyak orang mengkhawatirkan hidupnya. Lalu saudaraku, apa yang dimaksudkan Yesus pada saat ini saudaraku? Bahwa bukan tentang makan minum, tentang hidup ini, khawatiran itu. Tapi pada saat ini mari kita mulai menghargai hidup yang telah Tuhan berikan pada saat ini saudara. Negara kita sedang kacau balau, khawatir saudara, ya kan? Dengan berbagai cara metode dilakukan, PSBB, PPKM, dan di Yogyakarta saudara mengadakan lockdown. Karena apa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Sudah khawatir hidup saudaraku. Itu wajar saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Khawatir. Kalau kita melihat saudara, kekhawatiran itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena apa saudaraku? Apabila kita khawatir, saya juga belajar Bapak Ibu. Saya sering khawatir. Aduh, sejak sini itu naik motor bagaimana nanti ya? Seperti katakan saudaraku, dikatakan firman Tuhan tadi, ayat 27, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya kan? Saudaraku, khawatir akan hidup kita. Khawatir. Padahal saudaraku, perkataan Yesus itu sering kita mengimani. Ini merupakan janji Allah. Dan ini saudaraku dijamin oleh Allah. Puji Tuhan. Jadi saya mulai belajar saudaraku. Saya yakini Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Yang penting kita pegang ayat 33-nya saja saudaraku di sana. Engkau harus mencari Allah. Bukan hanya kita mencari dan kebenarannya. Itulah saudaraku yang dikatakan saya rindu saat ini buat anak-anak Tuhan. Jangan khawatir buat hidupmu. Apakah yang akan kami makan? Engkau khawatir dalam hidupmu. Saya baca beberapa artikel saudaraku, rupanya kalau kita khawatir ini mengingkari janji Tuhan. Betul, mengingkari, iya. Sebab dikatakan saudaraku, kita belajar saat ini, kalau kita mengingkari, mulai khawatir, di sana saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mengingkari janji Allah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Sebab dikatakan Yesus, bunga bakung, dia tidak pernah menenun, meminta. Indah saudaraku. Udah pernah lihat bunga bakung belum? Bunga bakung ini ada 110 jenis bunga. Bisa saya cari? Tidak bisa. Saudaraku, boleh kolek nanti di Google. Google-nya dulu. Di Google sini. Saya lihat tadi pagi
Bagus sekali bunga bagong ini. Ada 110 jenis. Harganya tidak mahal saudara. Kalau saudara kita kasih Tuhan, sungguh indah. Ada yang 110 jenis ini bunga. Lalu saudaraku ini masuk ke Tuhan, dia saja tidak nanam loh, enggak meminta. Salomo artinya bahwa kalau Salomo wajar dia memakai pakaian yang mewah karena dia punya. 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai 7. Ratu Seba melihat, hikmat Salomo ini ada ya, semuanya ada. Dia tidak percaya Salomo itu seperti itu. Bukan kayak Salomo di Bandar Jaya ya. Haleluya. 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai 7. Kalau yang sudah ketemu dibaca. 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai 7. 10 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Iya, saudaraku. Satu HP, kenapa beda orang hidup di sini dari hikmat dan kekayaan. Lalu apa yang dimaksudkan Yesus? Bunga bagong tadi melebihi katanya. Maksudnya saudaraku, dia tidak pernah meminta. Dia tidak dikatakan saudaraku, bunga itu saudaraku, dia hanya hidup. Sekalipun kita pupuk itu, belum tentu itu baik. Tapi kalau anugerah si pemilik itu, yaitu si pemilik kuasa bumi ini, maka ia bisa begitu indahnya bertumbuh. Itulah saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, sebab kalau kita semakin khawatir, ingat, pasti akan menyiksa hidup kita. Pasti akan kurang bersuka cita. Pasti kita akan pikiran kita menjadi kacau balau. Buhana manuengon, sukut keruan, buhana manain. Gimana anak-anakku ini sebagai kaca saudaraku? Karena pikiran itu membuat saudaraku, kalau sudah kita banyak kita gelisah, saudaraku, menjadi khawatir dalam hidup kita. Apalagi dikatakan oleh Yesus sendiri tentang makan minum, saudaraku, kita mulai menyiksa diri. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, anak-anak Tuhan saya melihat sudah mulai tidak menyiksa diri. Tetap percaya kepada Tuhan, bahwa kekhawatiran itu sekalipun itu mulai dalam hidup kita, tapi mulai kita percaya, saya tidak akan khawatir akan hidup saya. Amin. Berbeda dengan perencanaan dengan hal kekhawatiran ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada uangmu kau tabung, engkau belikan nanti sesuatu, itu bukan tentang kekhawatiran, tapi untuk perencanaan dalam hidupmu. Beberapa hari yang lalu ada abang saya nelpon tentang hidupnya. Saya bukan mengatakan abang saya ini. Persis di atas saya istrinya berumah ulang di sini kalah tinggal. Udah punya mobil EPV, rumahnya sudah besar, keramik gede saudara. Jadi saking hebatnya teknologi rumahnya ini, kalau dia datang ke Lampung, dari handphonenya bisa dilihat siapa di CCTV di sana. Anak abang saya ini, anak kami ini cuma satu. Jadi saudaraku, ibadah dan bangun anak om ini, anak tahun yang masuk dalam kuliah tahun di Bali. Tahun di Bali, jadi nama, dia masuk uang. Aku aja sudah di depan mata. Saya katakan saudara, saya tidak punya apa-apa. Yang penting engkau pegang, engkau percaya. Iya katanya, saudara.
Coba bayangkan, sudah memiliki M lah apa yang hartanya. Wah, tidak akan hidupnya, saudaraku. Saya hanya memegang firman. Yang penting kau dekatkan hidupmu kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memberikan terbaik kepadamu. Jangan hanya untuk makan minum saja yang kita rindukan dalam hidup ini. Sebab dikatakan tadi oleh firman Tuhan, saudaraku, dikatakan apa tadi? Dalam ayatnya yang 32 dan 31, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi Portibio, tinggal kita saat ini sama kita dengan mereka yang di pinggir jalan itu hanya butuh makan minum. Untuk apa? Amin? Iya kan? Tapi dikatakan Yesus hidup. Jadi bukan hidup maksudnya asal mabangulu, asal mamarkosa, bukan. Hidup di dalam Tuhan, saudaraku, dikatakan pada saat ini. Sebab kalau hanya makan minum, bangsa-bangsa lain, saudaraku, saudara-saudara kita di sana sama seperti kita, seperti kata firman Tuhan. Sebab dalam dunia ini pun kita sama-sama menikmati apa yang telah Tuhan berikan. Tahu nggak maksud saya, tahu? Bahwa kita bersama-sama mereka yang tidak mengenal Allah pun sama seperti kita. Namun dikatakan Yesus pada saat ini, kalau hanya hidup kita makan minum saja yang kita gemukkan dalam hidup kita, bukan tentang Yerusalem baru lagi. Saudara pun dikatakan sama seperti daripada mereka yang tidak mengenal Allah. Sebab apa, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi, "Una kalau butuh kamu pikir kamu luar do." Kita buka sebentar Filipi 3 ayat 17 sampai yang ke-20. Lanjut Ibu. Filipi 3 ayat 17 sampai 20. 3 ayat 17 sampai 20. Nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Sudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ya, saudaraku, dikatakan tadi Tuhan mereka ialah perut mereka. Saudaraku, hanya butuh itu saja. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana mereka datang kepada Tuhan. Itulah disampaikan oleh Paulus begitu kerasnya nasihat kepada orang di Filipi, jemaat di gereja Tuhan di sana, saudaraku. Kesudahan mereka itu sudah dekat, dikatakan Bapak Ibu ialah kebinasaan, hanya memikirkan perut mereka saja. Jadi jangan nanti Bapak Ibu katakan, kalau gitu tidak usah makan minum. Yang saya maksudkan, saudaraku, ada yang mengutamakan hanya itu saja, tidak pernah memikirkan hidup yang telah Tuhan berikan kepadanya dan bersyukur. Kita lihat, saudaraku, seperti doa ibu kita tadi, Bapak Ibu. Ada pendeta yang baru meninggal kemarin berminggu seluruh Sinaga, pendeta GKPS, oleh karena COVID-19. Saudaraku, baru memberkati sintuannya di gerejanya, Bapak Ibu. Dia sedang mengandung, ya, bisa dia sedang mengandung, lalu dipaksa kalau tidak salah anaknya dipotong itu di lemas. Coba Bapak Ibu. Tapi itulah, sembari engkau masih diberikan kehidupan, Bapak Ibu, layanilah Tuhan dengan tubuhmu. Jangan khawatir. Jangan katakan, sudah nggak pendeta aja tinggal saya aja puan berdua. Tidak. Itulah hebatnya Yesus, Bapak Ibu. Sedangkan tidak kita minta, Dia berikan. Apalagi kalau kita minta. Ada kala, saudaraku, saya tidak pernah berdoa pagi. Karena apa? Kebablasan. Pas mau berlutut sudah dibundaki. Kalau saya berdoa,
Ini pasti ngebut. Oh, saya usahakan dulu saudaraku, saya ladenin, saya tutup pintu lagi saudaraku. Kadang-kadang kebablasan, terpaksa jam 8 apa jam 7 berdoa. Saya melihat saudaraku dikasih. Lalu saya berpikir sebagai musik ini, hendak kita minta diberi, apalagi kalau kita minta. Amin. Ya kan? Baik loh Tuhan itu. Makanya saudaraku, kalau kita pun berdoa ada kesalahannya meminta. Karena apa? Mungkin yang kita minta itu bukan kebutuhan di dalam Tuhan. Dan kita minta itu kebutuhan duniawi. Lalu Tuhan saudaraku tidak izinkan itu berikan kepadamu itu berkat. Kita buka Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Ini tolong didengarkan tentang ini saudaraku. Yakobus saya baca tak apa? Yakobus 4 ayat 1-24. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ini bagi mereka yang tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa sampai 3 kali saudara? Dan dikatakan di sini ada salah berdoa. Sebab yang diminta untuk kepuasan hawa nafsu duniawi yang tidak berguna. Ingat Bapak Ibu, ada saudaraku, kita minta untuk kehidupan duniawi saja. Tidak pernah kita berikan itu kehidupan surgawi dalam roh saudaraku. Lalu Tuhan tidak berikan itu, kau habiskan, kau poya-poyakan untuk hal-hal yang lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, untuk apa itu kuberikan kepadamu? Itu nanti kau hapuskan paling itu untuk rokokmu. Saudaraku, begitu keras dikatakan Injil daripada Yakobus saudaraku pada saat ini, bahwa dikatakan kamu memang berdoa. Tadi ada salah berdoa, sebab yang kau minta itu untuk memuaskan hawa nafsumu, tidak untuk memuaskan kehidupan daripada rohmu untuk bersuka cita. Itulah saudaraku dikatakan pada saat ini, selama ini kita khawatir dalam hidup kita saudaraku, dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan, diberikan itu untuk kebutuhan duniawi. Lalu Tuhan tidak izinkan saudaraku pada saat ini. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, Alkitab tadi katakan bahwa burung-burung pun tidak pernah nanam, ya kan? Dia singgah, tapi kadang-kadang berkata orang itu mencuri, sebab burung itu tidak pernah menanam saudara. Saya teringat kepada seorang hamba Tuhan yaitu Elia. Pernahkah mendengar Elia waktu itu saudaraku? Dia di tepi sungai kering selama 3,5 tahun saudaraku, dibiayai oleh Tuhan. Saya tidak tahu berapa ratus juta biaya daripada Elia di tepi sungai kering saudaraku. Dia makan minumnya disiapkan oleh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, karena hidupnya diserahkan kepada Tuhan saudaraku. Tuhan mempersiapkan setiap apa keperluan. Ingat Bapak Ibu, karena dia cinta kepada Tuhan, dan karena Tuhan dia mengalami seperti itu saudaraku. Tuhan siapkan setiap kebutuhannya, kehidupan daripada Elia. Ini buktinya Bapak Ibu, 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Bersama Bapak Ibu, baru 20 menit, paling 10 menit lagi. 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. 1 Raja-Raja
Ya, saya baca. Amin. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup. Nah, ini terus sampaikan yang baru. Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudaraku, selama berapa tahun? 3,5 tahun. Disiapkan oleh Tuhan. Karena sudah janji Tuhan, pergi ke sana. Karena dia melakukan itu, saudaraku, oleh karena Tuhan. Sehingga saudaraku, orang Tisbe itu di daerah Israel itu, saudaraku terkasih, membenci daripada Elia. Terutama penenung-penenung, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Tapi disiapkan oleh Tuhan. Kita lihat, saudaraku, dikatakan ayatnya tadi bahwa burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Kau kenal itu, daripada burung gagak akan daging. Coba Makan daging. Saudaraku, daging apa kita tidak tahu. Kalau waktu dikatakan yang diberikan makan 3,5 ton satu rumah itu adalah burung gagak dagingnya. Burung puyuh ya, mohon maaf. Saudaraku, 3,5 tahun pagi dan sore disiapkan oleh Tuhan. Kita tidak tahu apa pekerjaan Elia saat di sana, pasti berdoa, sebab ia terus melakukan kehendak Tuhan. Disiapkan oleh Tuhan kehidupan Elia. Kita pun seperti itu, saudaraku. Jangan kita khawatir dengan hidup kita. Kita belajar saat ini, saudaraku. Yang penting kau bersyukur kepada Tuhan bagaimana hidup yang telah berikan Tuhan kepada kita. 3,5 tahun, saudaraku. Tapi kita tidak tahu itu roti dari mana dan daging dari mana. Itu biarlah urusan Tuhan. Amin. Terus saudaraku, sampai kepada kita berkat dengan tangan usahamu. Apapun yang mereka berikan, katakan mau dari mana itu. Yang penting itu telah diberikan kepadamu. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ke 8. Ibu buka biarnya lah. Ayat 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Gitu kan. Haleluya. Saudaraku, ini kan sudah banyak membunuh
nabi-nabi palsu Bapak Ibu, dukun-dukun di sana. Lalu saudaraku dia diancam oleh Isabel. Takut dia, ada ketakutan seorang hamba Tuhan. Tapi diingatkan oleh Tuhan saudaraku, sudah pergilah, menyingkirlah. Lalu dia pergi ke Horeb saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat dia sudah kelaparan di sana Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sudah dan beda pula berpior. Dia sepertinya menyesal Bapak Ibu akan membunuh semua, ada sekitar 40 atau 70 itu saudara. Lalu yang terkasih dalam nama Tuhan, karena saking lemahnya dia saat itu saudaraku, dia berkata enggak lanjut lagi perjalanan ini. Dia berbaring di pohon arar, dia katakan di alim tadi saudaraku. Lalu datang malaikat menyentuh dia, bangunlah, makanlah engkau. Dikasih roti bakar saudaraku. Saya tidak tahu di mana dibakar oleh malaikat itu. Nah, ya kan karena di surga itu tidak ada lagi apa pekerjaan bakar-bakar, nggak mungkin dibakar di neraka. Karena kalau dibakar di neraka itu tidak jadi roti bakar lagi, sudah hangus Bapak Ibu. Ya sama sudah disediakan malaikat Tuhan kepadanya, saudaraku. Lalu perjalanan yang menuju ke Horeb datang kepada Tuhan saudaraku, dan nantinya Allah menyatakan dirinya kepada Elia saudaraku. Lewat pergumulannya yang terkasih dalam nama Tuhan. Sama seperti kita pada saat ini saudaraku. Apa yang saya katakan tadi, bahwa kekhawatiran itu saudaraku, rupanya saya mulai belajar bahwa itu mengingkari janji Allah. Mungkin kita khawatir akan istri, khawatir akan suami kita, karena menjaga suami, menjaga istri, menjaga anak-anak itu tidak bisa pakai mulut bibir kita. Puji Tuhan. Kita rantai dulu seorang anak, dan apapun kita rantai seorang suami, jangan-jangan saudaraku bisa dengan cara apapun mereka berontak. Kekhawatiran kita saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tapi dikatakan saudaraku, ayat 33 tadi, mencari Tuhan dahulu, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalamnya saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Kita pun pada saat ini saudaraku, jangan sampai kita khawatir akan hidup kita. Saya pun saudaraku merasakan bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Saya yakin dan percaya Tuhan itu hidup. Makanya terkadang saya asal di rumah, baik kali lah Tuhan ini kepada kita ya. Jujur saudaraku, sungguh baik Tuhan saudaraku dalam hidup kita. Coba lu kau riuh dalam hidupmu, apa kebaikan Tuhan itu bagi hidup kita. Engkau berkata kepada Tuhan sungguh baik. Engkau pelajari apa yang telah Tuhan berikan kepadamu, tidak sebanding dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Sebab apa saudaraku, jangan khawatir pada saat ini. Tetap percayai kepada Tuhan bahwa Tuhan itu hidup di tengah-tengah keluargamu. Engkau datang berseru-seru kepada Tuhan. Karena apa saudaraku? Mulai kita berkeluarga, memiliki anak, sampai mereka diberikan Tuhan pendidikan, mulai lagi berkeluarga. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, itu semuanya oleh Tuhan. Engkau tidak mampu mengurusnya, engkau tidak mampu menjaganya, engkau tidak mampu melindunginya. Sebab apa saudaraku? Sering saya katakan, dunia bukan semakin baik, tapi semakin rusak. Kalau kasih jajan anaknya, saudaraku, anak-anak sekarang bahkan orang tuanya bisa dibunuh. Ada saudara saya, udaku di Taruto. Memang ada luak-luak di udaku ini, warga Tegaluh. Udaku Bapak Opung Martino Doro. Dulu teman saya di Pekanbaru, masuk koran di Taruto. Dan dikasih opung itu jajan, dibakar rumah itu sampai rumah orang lain. Memang ada sorona. Saudara terkasih dalam Tuhan, rusak sekarang. Rusak sekarang saudaraku. Maka jangan khawatir. Yang penting serahkan kepada Tuhan. Kalau sudah Tuhan bekerja di dalamnya, Alkitab katakan tidak akan dapat lagi saudaraku. Kalau sudah Tuhan membuka, tidak akan Tuhan siapapun tidak akan bisa menutup saudaraku. Biarlah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mau lihat Tuhan, ibadah waktu Tuhan ada. Saya percaya telah diberikan Tuhan anak kepada kita. Saya dan percaya ini akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalaupun saudaraku belum kagumulkan dalam doa, tapi ingat apa yang disampaikan oleh daripada Paulus kepada disampaikan oleh Yakobus dari saudaraku. Ada kala kau berdoa tapi untuk dunia saja kau pikirkan.
Lihat saudaraku, mari semakin dekatkan hidupmu kepada Tuhan. Lihat apa yang terjadi kepada Elia. Dia tidak pernah memikirkan saudaraku 3,5 tahun burung gagak mengantarkan berkat-berkatnya, yaitu roti dan daging. Saya tidak tahu berapa kilo di antara itu. Apa sudah matang apa tidak? Tapi saudara, kalau matang pakai bungkusan apa pikir saya Bapak Ibu? Urusan Tuhan. Makanya saya katakan tadi, urusan Tuhanlah berkat itu sampai ke tempatmu saudaraku. Amin. Yang penting kau setia mulai sekarang. Iya betul jawabannya. Karena memang kan sepi. Siapa tidak sepi sekarang? Paling di dalam pengajian ramai orang. Kata Lokil juga sepi di sana. Semua katanya sepi. Sesepi-sepinya pun kita tidak pernah kita tidak makan tiap 1 kali 1 hari saudaraku kan, kecuali puasa. Itu udah masih disiapkan Tuhan kepada kita beras, walaupun kita mungkin membeli sekilo meminjam. Loh, kalau tidak orang-orang yang meminjamkan, ya kita bersyukur. Saya kemarin minjam uang itu saudara, untuk 1 orang. Saya bersyukur. Mau lihat itu Tuhan. Coba kalau tidak percaya lagi sama kita. Enggak ada loh Pak Gaul. Iya, apa ya saya berujat. Itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Bersyukur, jangan khawatir saudaraku dalam hidup kita. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini, bahwa jangan sampai kita mengingkari daripada apa maksud Tuhan, janji Tuhan saudaraku. Sebab hidup, ingat, hidup ini merupakan berkat yang besar. Amin. Orang sekarang di Jakarta tidak bisa seperti kita tatap muka. Sudah dulu ibadah protokol kesehatan, jaga jarak dan saudaraku. Kita ini masih kurang jaga jarak, masih ingin berjarak-jarak sebabnya karena kurang orang ini. Bukan soal makan minum selalu saudaraku, tapi oleh karena itu saudaraku, yang kita inginkan sebenarnya adalah hidup di dalam Tuhan. Kita melebihi bunga dan burung tadi. Amin. Itu kan? Kita ini anaknya. Sedangkan di saat apa saudaraku dikatakan oleh iblis kepada Yesus, kalau engkau tunduk kepadaku, maka menyembahku, maka dunia ini akan kuberikan kepadamu. Apa kata Tuhan Yesus kepada iblis itu? Aku bisa menciptakan anak-anakku dari batu itu. Yang saya maksudkan saudaraku, sedangkan kita bisa diganti. Ingat, mati bersyukur kita saudaraku. Jangan diganti lagi tempat kita. Bersyukur saudaraku. Adakala kita digantikan tempat bagi kita saudaraku. Karena sudah mulai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang awalnya mereka saudaraku tetap bersekuku hidup dalam Tuhan, mulai lengser oleh karena firman, karena kekhawatiran. Kalau saya nanti berpesta, siapa yang datang kepada saya? Itu saudaraku. Karena apa? Ya, nggak datang lagi tulang saya. Datang. Makanya sering saudaraku, saya sampaikan kembali ya. Kita beda di seperti mayat ini. Kalau ada keluargamu berpesta, datang kau. Las manatori sama dia bi. Kalian buat mariho, dibuat dari dia. Itu kan firman Tuhan. Amin. Jangan khawatir. Nanti banyak orang seperti banyak yang datang pestaku. Dia mau disini barang 5 kakaknya. Ya nggak apa-apa. Kalau kali 5.000 1 orang, 1,5 juta loh. Kalau walaupun beribu-ribu orang di kelas saudaraku, ipaliani makanan bisa mulai. Ya kan? Itu. Karena kemarin kami berpesta Bapak Ibu di Bandar Jaya. Wah, emang betul sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat seperti itu, jujur daging ngopi sebenarnya saya pengen tuh. Roh memang penduduk tapi daging lemah, membenarkan diri situ aja. Tapi saya tetap dulu. So mantap laguna si ini. Ada bangun di siang kita. Saudaraku, saya tidak khawatir. Karena apalagi pesta-pesta sekarang orang Batak ini jujurlah, jangan baru-baru. Boleh banget sampai mulai nggak puji Tuhan. Boleh ibadah, kayak mau beri. Itulah saudaraku, jangan khawatir. Apapun yang kau lakukan, mungkin kau besok kalau pesta Josephine ini gak ada yang datang, biarin saja. Yang penting buat dari sekarang saudaraku yang terbaik buat Tuhan. Itu urusan Tuhan. Apalagi saya ini pindah berapa kali saudaraku, nanam terus. Bagi saya
Kalau kita katakan dalam kitab khotbah, taburlah kapan saat tumbuhnya, biarkan. Itu kan kata kita khotbah. Sama dengan kita menabur secara daging, saudaraku, dan menabur dalam firman-Nya. Kapan tumbuhnya, biarkan saja, saudaraku. Itulah saudaraku, jangan khawatir dalam hidup kita. Jangan khawatir, saya inginkan anak-anak Tuhan, anak-anak kami pukul di sini muda-mudi remaja. Jangan khawatir, saudaraku. Jawaban ini kemarin kami tanya, kau kuliah nggak nanti? Kuliah lah, keliling naik. Loh, dari mana uang? Oh, Abang Josephine aja ada uangnya, bisa disekolahkan. Oh, dia percaya. Maka itu saudaraku terkasih, dia pun tidak khawatir. Kita pun saat ini saudaraku, mungkin kita memikirkan kontrakan rumah kita memikirkan yang lain, saudaraku. Mungkin sakit penyakit kita. Apakah sampai saat ini, sampai kapan saya seperti ini Tuhan? Kita langsung ragu, saudaraku. Kita merasa kita tidak mampu lagi. Kalau ada keraguan kita, saudaraku, khawatir dan keraguan kita, saudaraku, seperti ini. Saya terkadang khawatir musik kita ini. Tapi datang Pak Mulu lagi, Pak Ruben. Enggak apa-apa, lanjut aja. Cuma dikecilin dikit. Sampai ke masjid kata ibu si tua tadi malam. Tapi saya percaya saudaraku, kekhawatiran itu, kalaupun mulai ada saudaraku selama ini, mulai tinggalkan. Saya yakini, saya hidup dalam Tuhan. Lihat saudaraku, yang terjadi di tengah-tengah kondisi negara kita ini. Sudah berapa tahun corona ini? 2. Hampir 2 Pak ya? Setahun. Belum ada obatnya. Vaksin pun takut orang. Matinya divaksin juga. Semua, aduh. Apalagi kami hamba-hamba Tuhan ini. Gak apa-apa. Wah, jangan Pak. Kalau masih tua dipanggil Tuhan di sini, siapa gantinya dulu? Pak Juta dulu lah. Jangan dulu lah, unang coba. Siapa yang rindu? Nanti memang kadang begini kan yang berkoni. Yerusalem kota yang kurindu. Lamho, unang jo. Haleluya. Karena banyak tugas yang mau dikerjakan. Haleluya. Hidup usaha untuk kita bersungguh. Wajib pemainan ho patidai ninda. Patidai dia, udah dong. Ngomong-ngomong saudaraku, pernah saya diberkati sama Tuhan di Sidori. Tadi malam si Wed ketawa di rumah. Kasihlah kepala aku, begitu angkat tangan kuning semua di sini. Apa ya pas mau sih berapa di tahun? Orang nama saya kena mulun lah. Ini kok berkuning. Si Boy langsung mau itu video pajak Pak Syah. Bapak ini si Kian biasa lebih. Pada sehari saja. Amin. IP harus semangat bro. Alana sejak mau didokter si Abraham si Ishak habis makan Marisa. Ayam berkokok pagi-pagi, habis makan merokok, enak sekali. Puji Tuhan. Iya, yang kemarin jangan semua. Ya, kami pun nanti jangan-jangan kami ini air nggak sampai. Anak-anak orang dihidupan apa harus ini? Harus ini. Jangan khawatir niku. Yang paling khawatir, harus ini. Tapi saudaraku dengarkan saya, jangan khawatir. Saya yakini saudaraku, yakini pada saat ini firman, jangan khawatir dalam hidup kita, Bapak Ibu. Lihat saja saudaraku, Elia burung gagak bisa antar. Saudaraku, dari mana datangnya itu? Itu urusan Tuhan, bagaimana prosesnya. Yang penting karena suatu dia cinta buat Tuhan Elia, dia saudaraku mendapatkan itu kehidupannya. Apapun yang terjadi saat ini saudaraku. Dan saya juga dimohon doa saudaraku. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Abangnya istri saya Laiku sekarang diisolasi mandiri di Pekanbaru. Nelson Siringo-Ringo, saudara. Isolasi di rumah sakit. Saudaraku, saya telepon tadi pagi. Memang Laiku ini dulu orang kaya, Bapak Ibu. Hartanya sudah eman di Kota Pekanbaru. Tapi dia bermain-main sama Tuhan. Dua sekolah pendeta lah saya dulu ini. Ditinggalkan sekolah pendetanya di GBD di Bangunsari di Siantar, saudaraku. Saya ingatkan kemarin dari Inang itu, jangan dua gereja kalian, satukan. Dari sama Inang itu kebetulan dia singer, lah itu sekarang sudah kayaknya apa sama Tuhan. Saya nama Dadi, jadi tukang parkir lagi Bapak Ibu. Mungkin dia karena komunikasi sama orang,
dia seperti itu. Ada penyakit jantungnya juga Bapak Ibu. Saya sedih melihat jantung saudaraku. Tapi karena di Pekanbaru itu Riau itu zona hitam. Nggak hitam apa, nggak tahu itu hitamnya itu. Jadi di sana itu saudaraku, siapa yang sakit harus di tes swab. Minimal 1 malam, jangan dibawa kamar dulu di IGD apa di mana, di isolasi. Setelah dapat hasil ditentukan kemana ia dibuang, apa sakit ini sakit itu, apakah positif saudaraku. Tapi saya percaya sebab kita doakan nanti Tuhan menjamah saudara saya itu saudara. Puji Tuhan. Kasih roh sifat dan sifat kasih roh memang. Kebetulan ekonominya kami ini sudah melemah, masih ada sawitnya sekitar 7 hektar atau 8 hektar saudara, tapi tidak diurus jadi kuantan. Tanya juga dulu miliar saudara, tapi saya melihat anak-anak itu juga jadi badeni. Ibu situ katakan soalnya itulah, itu enggak takut sama Tuhan. Ditinggalkan sekolah hamba Tuhannya, sekolah agamanya, teologianya di GBD saudara. Tapi saya percaya saudaraku, itu buat kita. Jangan khawatir dalam hidup kita saudara. Apapun kondisi, jangan takut. Jangan kita buka usaha kita karena kita khawatir. Saya akan dapat penyakit ini, saya seperti ini. Tetap percaya saudaraku. Ada banyak pendeta meninggal segala macam. Jangan takut. Mazmur 91 ada sebab kita saudaraku. Lalu kita berkata, apa tidak ada firman kepada mereka? Tapi saya yakin bagi mereka saudaraku adalah rencana Tuhan yang indah bagi mereka. Dan bukan hanya COVID saja yang kita takuti. Perkara-perkara si iblis yang menggoda hidup rumah tangga. Si iblis yang menggoda hidup anak-anakmu. Si iblis yang mulai merusak iman percaya anak-anak Tuhan sehingga meninggalkan Tuhan. Bukan itu saudara yang kita takuti. Bagaimana saudara dikatakan jangan sampai tinggalkan Tuhan. Katakan buat Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Apakah kemiskinan? Apakah sakit penyakit? Apakah apapun itu? Dikatakan Paulus. Ingatlah saudaraku, Wahyu 3 ayat 7-8 sebelum kita berdoa. Baik, kita sama-sama 7-8, 3, 2, 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Puji Tuhan. Mohon Tuhan ini nama buka di dok bertenauli dan rombena menutupi. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak akan dapat yang membuka saudara. Saya percaya pintu jadi buka bagi kita, pintu berkat, pintu sukacita, pintu apapun dalam hidup rumah tangga kita. Pintu berkat itu saudaraku, pintu kesehatan, pintu apapun saudaraku, damai sejahtera tidak akan ditutup siapapun, bahkan si iblis. Kalau dikatakan bahwa engkau menuruti dan tidak menyangkal namaku. Terpujilah Tuhan saat siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Jongkok kita amanginam, kita berdoa. Yakini Bapak Ibu firman-Nya. Mungkin selama ini kita khawatir buat hidup kita. Apa yang kami makan Tuhan? Apa yang kami minum? Tapi kita mulai sadar bagaimana burung saudaraku dikatakan oleh Tuhan. Bagaimana bunga tidak pernah memintal. Bagaimana burung tidak pernah menanam. Tuhan sediakan saudara terkasih dalam Tuhan. Sebagaimana Elia 3,5 tahun selalu disediakan Tuhan baginya. Kita pun anak-anak Tuhan. Kita lebih daripada burung. Kita lebih daripada tumbuhan bunga yang dikatakan oleh Yesus sendiri saudara. Kita katakan buat Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur saudaraku kita bisa dapat masuk di dalamnya.
Kita katakan buat Tuhan semuanya oleh karena Tuhan kami dapat hidup saat ini, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Semuanya kami berdiri dan semuanya nanti berdoa bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan selalu ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
kami dalam hidup kami. Karena kami memiliki hadirat dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, lewat persekutuan kami merasa ini. Jesus so ingin saya inilah sidang jemaatmu yang hamba-Mu berhadapan perkara-perkara mereka. Beban ombak apapun dalam kehidupan rumah tangga, berikan keharmonisan suami istri, berikan damai sejahtera suami istri bersama anak-anak kami Tuhan. Engkau hadirkan Bapa di tengah-tengah hidup kami lewat Roh Kudus-Mu. Engkau jamah kami seperti firman-Mu. Ada damai sejahtera bagi kami. Ajar kami tidak khawatir Tuhan. Sedangkan burung pun Engkau pelihara. Sedangkan bagaimana bunga bakung tadi memintal Tuhan, begitu jujur kami Bapa di surga, kami lebih daripada bunga, kami lebih daripada burung gagak mosaran, burung tersebut Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau pelihara kami Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan darah yang kudus. Terlebih pada saat ini, jauhkan si iblis merongrong hidup iman kami, menghancurkan hidup rumah tangga kami. Sehingga kami percaya Engkau tutup bungkus hidup kami lewat anak-anak kami. Seberapapun besar kebutuhan mereka, kebutuhan hidup kami, kebutuhan pelayanan ini, tapi kami percaya ada Tuhan di dalamnya bekerja menambah hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tetap percaya ada Tuhan melindungi kami. Kami percaya melindungi setiap hidup iman percaya kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan Bapa. Terima kasih Yesus. Elia 3,5 tahun dipelihara oleh Tuhan tanpa melakukan sesuatu hal apapun. Kami pun Tuhan pelihara hidup kami, pelihara hidup kami Bapa. Dimanapun kami tinggal, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami melakukan setiap pekerjaan kami, berkati anak-anak-Mu, keluarga, seluruh anak-anak Tuhan dan jemaat dari Tuhan. Saya percaya Tuhan, ada Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Berikan nama sejahtera Tuhan. Nyatakan yang terbaik bagi hak kami Bapa di surga, bagi sidang jemaat-Mu. Ini kami jemaat-Mu yang tidak seberapa. Kami hamba melihat kuasa Allah bekerja. Sampaikan Tuhan firman-Mu kepada kami semua, bukan hanya kepada sidang jemaat-Mu, tapi kepada hamba-Mu, kepada keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Pada saat ini Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, saya rindu mohon doa kepada kita semua. Klien kami bernama Nelson Siringoring. Tuhan jamah pada saat ini saudaraku, agar tidak ada penyakit pandemi di dalamnya. Lewat tes swab kita rindukan negatif Bapak Ibu. Itulah yang hamba-Mu rindukan pada saat ini. Sekalipun jauh di sana, saya percaya lewat doa Bapak Ibu, Tuhan memberkati klien kami yang bernama Nelson Siringoringo yang ada di Pekanbaru. Kita angkat pujian penyembahan buat Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, dan nanti kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Bila kiranya Tuhan menjamah hidup saudara kami, ada kuasa dalam darahnya. Haleluya, haleluya. Semuanya saya rindu kita berdoa saudara. Saudara kita ini bernama Nelson Siringoringo. Istrinya berusia 6 tahun. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah pada saat ini. Kami rindu Tuhan pada saat ini kembali kepada
Bapa hamba-Mu memohon dan sidang jemaat-Mu, di mana saudaraku Tuhan, di mana oleh kami Nelson Siringoringo yang saat ini Tuhan terbaring di rumah sakit di Baganbaru. Dalam nama Yesus Tuhan, biar Engkau sembuhkan sakitnya. Sekalipun Tuhan pada saat ini lewat tes swab, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Yesus negatif daripada pandemi COVID-19 Tuhan. Lihat Tuhan anak-anaknya, lihat istrinya Tuhan. Penuhi kasih-Mu kepada saudara kami ini. Dalam nama Yesus, ada kuasa saudara-saudara. Berikan pengampunan buat saudara ini. Berikan pengampunan Tuhan. Engkaulah yang kami tinggikan, Engkaulah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Biarlah karya Allah terjadi buat saudara kami ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus, hamba dalam nama Yesus, penyakit akan sembuh. Lihat bilar-bilar-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus, kiranya negatif daripada COVID-19 hasil tes swab. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni saudara kami ini. Mulai kami Nelson Siringoringo. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila kiranya Engkau ingatkan saudara kami ini agar tetap datang kembali ke hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami pun yang berkumpul saat itu Tuhan, sebentar kami pulang. Saudara kami kepada Mataram, Engkau berkati mereka. Juga kami di sekitar seperti banyak ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, kami akan pulang. Dan keluarga kami tinggalkan tetap bersuka cita. Anak-anak kami dimanapun berada, Engkau berkati. Jagai Tuhan. Engkau berikan terbaik kepada saudara. Kiranya Tuhan hadir setiap hidup kami. Terima kasih Bapak. Kiranya Bapak di surga, damai sejahtera terjadi di rumah tangga kami masing-masing. Engkau jauhkan Tuhan Yesus segala hal yang lain dalam hidup rumah tangga kami. Satukan hati kami. Berkati kami Bapak di surga. Kiranya Tuhan hadir. Lihat kuasa-Mu tengah-tengah hidup rumah tangga kami. Terima kasih Bapak. Bagi Tuhan dan segala puji hormat kami. Inilah ibadah kami, korban bakaran yang Kau berikan. Berkati Tuhan. Bertambah sukacita bagi kami. Kami pakai, kami gunakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Terpuji Engkau pada saat ini Tuhan Yesus. Saat malam hari ini kita sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati, melindungi dan menyertai kita sekalian sidang jemaatnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita akhiri ibadah kita sembari kita memberikan sebagai persembahan-persembahan tambahan kita saudaraku.